Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di konten pembahasan materi matematika. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai teori grup. Namun sebelum itu, perkenalkan, nama saya Rizal Akbar dengan NIM 20700121034 dari Pendidikan Matematika Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Baiklah, untuk membahas mengenai materi grup ini atau teori grup, kita buatkan ke dalam suatu peta konsep. Sebelum kita bahas jauh lebih dalam, kita terlebih dahulu membahas secara sederhana di peta konsep ini. Nah, untuk grup itu sendiri terdapat pengertian grup. Jadi, grup adalah secara sederhananya itu suatu himpunan yang dioperasikan dengan operasi tertentu. Ini disebut sebagai operasi biner. Nah, apabila himpunan ini dioperasikan dengan operasi biner tersebut, maka harus memenuhi 4 syarat. Yang pertama itu dia harus tertutup. Yang kedua, dia harus asosiatif. Yang ketiga, memiliki unsur identitas, dan yang keempat itu memiliki inverse untuk setiap anggotanya. Nah, apabila keempat syarat ini dipenuhi, maka himpunan tersebut dikatakan sebagai suatu grup. Nah, dari grup ini terdapat sifat-sifat grup. Nah, tentunya kita akan bahas mengenai sifat-sifat grup secara rinci dalam pembahasan berikutnya. Oke, selanjutnya dari grup ini tentunya akan memunculkan berbagai macam-macam grup. Seperti yang pertama itu grup komutatif atau biasa juga disebut sebagai grup abelian. Kapan dikatakan sebagai grup komutatif? Apabila setelah dia memenuhi 4 syarat suatu grup, maka dia juga memenuhi syarat kelima, yaitu syarat komutatif, yang mana apabila dia dioperasikan dengan operasi biner, maka dia bersifat komutatif. Selanjutnya terdapat yang namanya grup siklik pada poin ketiga. Nah, grup siklik ini adalah suatu grup yang dapat dibentuk oleh anggotanya. Jadi, dia bisa dibentuk dengan terdapat suatu anggota yang apabila dioperasikan itu akan menghasilkan anggota yang lainnya yang ada di dalam grup tersebut. Jadi, dia memiliki suatu anggota yang dapat membangun anggota grup lainnya, sehingga dikatakan sebagai grup siklik. Nah, dalam grup siklik ini kita akan membahas mengenai pangkat dan tingkat juga. Kemudian macam-macam grup lainnya, yaitu terdapat grup permutasi. Nah, grup permutasi ini adalah suatu grup yang unsur-unsurnya adalah suatu permutasi dari suatu himpunan, dan biasanya itu operasinya adalah komposisi dari suatu permutasi. Nah, dalam grup permutasi ini kita akan membahas mengenai apa itu permutasi, apa itu grup permutasi, objek permutasi, dan permutasi siklik. Yang kelima, ada yang namanya subgrup. Namun sebelum membahas subgrup, kita harus tentunya terlebih dahulu mengetahui apa itu kompleks. Nah, pada grup pastinya memiliki himpunan bagian. Nah, apabila himpunan bagian ini adalah himpunan bagian dari suatu grup, maka itu dinamakan sebagai kompleks. Sementara subgrup adalah kompleks dari suatu grup yang memenuhi syarat grup dengan operasi yang sama dengan grup tersebut. Jadi subgrup adalah himpunan bagian dari suatu grup yang memenuhi syarat grup dengan operasi yang sama dengan grup tersebut. Nah, dalam kompleks dan subgrup ini kita akan membahas mengenai pengertian kompleks dan subgrup yang dibentuk oleh kompleks dan subgrup dari grup siklik. Nah, yang keenam itu adalah subgrup normal. Dalam subgrup normal tentunya kita membahas mengenai koset. Mengapa demikian? Karena subgrup normal itu adalah suatu subgrup yang mana koset kanannya itu sama dengan koset kirinya. Jadi dalam subgrup normal kita membahas mengenai koset. Nah, koset itu sendiri ada kompleks yang dibentuk dari suatu anggota grup atau G
yang dioperasikan dengan subgrupnya. Itu yang dinamakan sebagai koset. Nah, apabila koset kanan dan koset ini sama setelah dioperasikan dengan subgrup, maka subgrup itu dikatakan sebagai subgrup normal. Untuk lebih jelasnya, kita masuk ke dalam pembahasan teori-teori mengenai grup ini. Yang pertama, kita masuk ke dalam pengertian grup. Definisi 2.1. Suatu sistem aljabar G operasi bintang atau operasi biner dari suatu himpunan tidak kosong G dengan operasi biner bintang dikatakan grup jika memenuhi sifat berikut. Yang pertama, untuk setiap A, B, C elemen dari G berlaku A bintang B bintang C sama dengan A bintang B bintang C atau sifat asosiatif. Yang kedua, ada E atau unsur identitas elemen dari G sehingga untuk setiap A elemen G berlaku A bintang E atau operasi biner E sama dengan E operasi biner A sama dengan A atau adanya unsur identitas di G. Yang ketiga, untuk setiap A elemen G ada A inverse elemen G sehingga A dioperasikan dengan A inverse sama dengan A inverse dioperasikan dengan A sama dengan E atau adanya unsur inverse setiap anggota di G. Dari definisi tersebut dapat dikatakan bahwa suatu himpunan tidak kosong G dengan operasi biner bintang ditulis G, bintang merupakan grup jika memenuhi sifat tertutup asosiatif mempunyai unsur identitas di G dan setiap anggota di G mempunyai inverse di G. Selanjutnya, jika G operasi bintang merupakan grup dan memenuhi sifat komutatif yaitu A bintang B sama dengan B bintang A untuk setiap A, B elemen dari G, maka G disebut grup komutatif, dan jika tidak memenuhi sifat komutatif maka G disebut grup tidak komutatif. Definisi 2.2. Misalkan G himpunan tidak kosong dengan operasi biner bintang didefinisikan pada G, maka yang pertama, G operasi biner bintang disebut grup void. Yang kedua, suatu grup void G operasi biner bintang yang memenuhi sifat asosiatif disebut semigrup. Yang ketiga, suatu semigrup G operasi biner bintang yang mempunyai unsur identitas disebut monoid. Definisi tersebut dapat digunakan untuk mendefinisikan grup, yaitu jika G operasi biner bintang suatu monoid dan setiap anggota G mempunyai inverse di G, maka G operasi biner bintang merupakan grup. Yang ketiga, definisi 2.3. Misalkan G operasi biner bintang adalah grup A jika banyaknya anggota G terhingga atau finite, maka G operasi biner bintang disebut grup terhingga. Dan yang kedua, jika banyaknya anggota G tak terhingga atau infinite, maka G operasi biner bintang disebut sebagai grup tak hingga. Kita masuk ke dalam yang kedua, yaitu sifat-sifat grup. Terdapat 5 teorema. Yang pertama, teorema 2.4. Ketunggalan unsur identitas. Jadi unsur identitas suatu grup adalah tunggal. Teorema 2.5. Ketunggalan unsur inverse. Jadi setiap anggota suatu grup mempunyai inverse yang tunggal. Teorema 2.6. Inverse dari inverse suatu anggota dalam grup adalah anggota itu sendiri. Teorema 2.7. Suatu grup void G dan X, Y elemen G dikatakan memenuhi hukum pencoretan kiri jika AX sama dengan AY mengakibatkan X sama dengan Y, dan dikatakan memenuhi pencoretan kanan jika AX sama dengan YA mengakibatkan X sama dengan Y. Selanjutnya, teorema 2.8. Setiap grup memenuhi hukum pencoretan. Kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu grup siklik. Definisi 3.1, yaitu definisi pangkat. Misalkan G grup dan A elemen G didefinisikan A pangkat 1 sama dengan A pangkat N tambah 1 sama dengan AN dikali A untuk N elemen dari N. Definisi 3.4, order dari anggota grup. Misalkan G grup, A elemen G dan E unsur identitas di G jika P sama dengan N elemen N, di mana A pangkat N sama dengan E tidak sama dengan himpunan kosong, maka tingkat atau order dari A adalah minimum N elemen N, di mana A pangkat N sama dengan identitas. Definisi 3.5, suatu grup G disebut A periodik atau berkala atau torsion group jika untuk setiap A elemen G TA sama dengan tak hingga atau tingkatnya tak terhingga. Selanjutnya yang kedua atau bagian B, A periodik atau
position free group. Jika untuk setiap A elemen G, A tidak sama dengan identitas, maka tingkat dari A itu sama dengan tak terhingga. Yang ketiga atau bagian C, campuran atau mixed group. Jika ada A elemen G sehingga tingkat dari A itu sama dengan tak terhingga, dan ada B elemen tidak sama dengan E sehingga TB itu tidak sama dengan tak terhingga. Selanjutnya, pengertian grup siklik. Suatu grup G dikatakan grup siklik jika ada E elemen G sehingga anggota dari G dapat dibentuk oleh A. Dengan kata lain, jika G grup dengan operasi biner perkalian, maka G merupakan grup siklik yang dibentuk oleh A elemen G. Jika dan hanya jika setiap anggota dari G berbentuk A pangkat N untuk setiap N elemen Z. Selanjutnya, jika G grup dengan operasi biner penjumlahan, maka G merupakan grup siklik yang dibentuk oleh A elemen G jika dan hanya jika setiap anggota G berbentuk NA untuk setiap N elemen Z. Dalam hal A elemen G yang membentuk grup siklik, GA disebut sebagai generator dari G dan ditulis dengan G sama dengan generator A, dan A juga biasa disebut dengan monogenik karena suatu anggota sebagai generator dari grup siklik. Selanjutnya kita masuk ke dalam poin keempat, permutasi atau grup permutasi. Pengertian permutasi, suatu fungsi satu-satu onto dari himpunan terhingga ke himpunan itu sendiri disebut permutasi. Selanjutnya, grup permutasi, misalkan S sama dengan A,1, A,2 sampai A,N, himpunan terhingga yang mempunyai N anggota berbeda, maka permutasi berbeda yang didefinisikan pada S sebanyak N faktorial, misalkan Pn sama dengan himpunan simetri dari permutasi berderajat N, maka Pn mempunyai N faktorial anggota berbeda. Jadi Vn sama dengan Fs yang memetakan S F atau fungsi satu-satu dan onto. Selanjutnya, orbit permutasi, misalkan F permutasi pada S pada himpunan S, dan kita definisikan relasi pada seperti yang dilihat pada apa itu cu. Kita definisikan relasi atau simbol relasi pada S, yaitu untuk setiap A, B elemen Z, A relasi B jika dan hanya jika F pangkat N A sama dengan B. Untuk N elemen Z, F pangkat N menyatakan banyaknya permutasi yang berbeda di S. Kemudian permutasi siklik. Suatu permutasi F berderajat N di mana menukar tempat M objek, katakan A1, A2 sampai AN, putaran dikatakan permutasi siklik berderajat M atau sama dengan M putaran, dan N kurang M objek sisanya invarian atas F. A disebut invarian atas F jika FA sama dengan A. Kita masuk ke kompleks dan subgrup. Pengertian kompleks dan subgrup, misalkan G adalah grup dan H subset sebaran dari G, maka H disebut kompleks dari G. Jika G bukan grup, maka H bukan kompleks dari G. Definisi 4.1, suatu kompleks tidak kosong H dari grup G dinamakan subgrup dari G jika H merupakan grup terhadap operasi yang sama di dalam G. Teorema 4.2, misalkan G suatu grup dan H subgrup dari G, maka berlaku yang pertama, jika E inverse elemen H dan E elemen G, maka E inverse sama dengan E, atau unsur identitas di H sama dengan unsur identitas di G. Yang kedua, untuk setiap A elemen G dan misalkan B inverse di H dan C inverse di G, maka B sama dengan C, artinya inverse di G dan di H atau subgrup dari G itu sama. Yang ketiga, untuk setiap A elemen H dengan order dari A sama dengan M di H dan order dari A sama dengan N di G, maka N sama dengan N. Oke, kita masuk ke definisi 4.3. Misalkan H dan K dua kompleks sebarang yang tidak kosong dari grup G, maka perkalian H dan K dikatakan sebagai HK yang didefinisikan oleh HK sama dengan H operasi K, di mana H elemen H dan K elemen K. Definisi 4.4,
Misalkan H subgrup dari grup G, maka inverse dari H ditulis sebagai H pangkat minus 1. Didefinisikan oleh H inverse sama dengan H inverse, di mana H elemen H, di mana H inverse ada inverse H di H. Teorema 4.5, jika H dan K suatu kompleks dari grup G, maka H operasi K inverse sama dengan K inverse operasi H inverse. Selanjutnya subgrup yang dibentuk oleh kompleks. Teorema 4.6, suatu kompleks tidak kosong S dari suatu grup G adalah subgrup jika dan hanya jika X, Y elemen S, maka berlaku X operasi Y sama elemen dari S atau bersifat tertutup. Selanjutnya X elemen S, maka inverse dari X elemen S. Teorema 4.7, misalkan H kompleks tidak kosong dari grup Y, H merupakan subgrup dari G dan hanya jika untuk setiap A elemen H, B elemen H menyebabkan A operasi B inverse elemen dari H. Teorema 4.8, misalkan G grup terhingga dan H kompleks dari G, H merupakan subgrup dari G jika dan hanya jika untuk setiap A elemen H, B elemen H, maka AB elemen H. Selanjutnya definisi 4.3, misalkan M adalah kompleks dari grup G dan H subgrup dari G, H disebut subgrup terkecil dari G yang memuat M jika H memuat M dan setiap subgrup dari G yang memuat M juga memuat H. Subgrup terkecil dari G yang memuat M juga dikatakan subgrup yang dibangkitkan oleh M dan ditulis M. Selanjutnya subgrup dari grup siklik. Teorema 4.12 menyatakan bahwa setiap subgrup dari grup siklik juga siklik. Kita masuk ke koset. Yang pertama pengertian koset, misalkan G suatu grup dan H subgrup dari G, jika A elemen G sebarang maka kompleks dari G yang dinyatakan oleh H dioperasikan dengan A dan A dioperasikan oleh H dan A dioperasikan dengan H yang didefinisikan sebagai berikut. HA sama dengan H dioperasikan dengan A, di mana H elemen H, dan H sama dengan A dioperasikan dengan H, di mana H elemen H. Berturut-turut disebut koset kanan dan koset kiri dari H di G yang dibangkitkan oleh A. Berkaitan dengan pengertian di atas, dapat dikemukakan bahwa jika G operasi biner bintang merupakan grup dan H subgrup dari G, misalkan A elemen G sebarang, maka kosetkan H ditulis H operasi biner bintang A dan H sama dengan H operasi biner bintang A di mana H elemen H, dan koset kiri H ditulis dengan A operasi biner bintang H sama dengan A operasi biner bintang H di mana H elemen dari H. Teorema 5.1, jika H anggota sebaran dari H dan H merupakan subgrup dari G, maka H dioperasikan dengan H sama dengan H dan H dioperasikan dengan H sama dengan H. Teorema 5.2, misalkan H subgrup sebaran dari grup G dan A, B anggota sebaran dari G, maka HA sama dengan HB jika dan hanya jika AB inverse sama elemen dari H. Kemudian AH sama dengan BH jika dan hanya jika B inverse dioperasikan dengan A itu elemen dari H. Definisi 5.4, misalkan G grup dan H subgrup dari G, maka untuk sebaran A, B elemen G dikatakan A kongruen B modulo H ditulis A kongruen B modulo H, didefinisikan A kongruen B modulo H jika dan hanya jika A operasi biner bintang B elemen B inverse elemen H. A dioperasikan dengan B inverse elemen dari H. Teorema 5.8 atau teorema Lagrange mengatakan bahwa jika G grup terhingga dan H subgrup dari G, maka order dari H membagi habis order dari G. Lanjut, kita masuk ke subgrup normal. Definisi 5.10, misalkan G grup dan H subgrup dari G, H disebut subgrup normal jika koset kiri dan dari H sama dengan koset kanan dari H di G.
Definisi 5.11 menyatakan bahwa suatu grup dinamakan grup Hamilton jika setiap subgrupnya normal. Jadi setiap grup komutatif merupakan grup Hamilton karena pasti grup komutatif koset kanannya sama dengan koset kirinya, atau biasa disebut sebagai subgrup normal. Definisi 5.12, suatu grup tanpa subgrup normal sejati atau non-trivial dinamakan grup sederhana. Teorema 5.13, suatu subgrup H dari grup G adalah normal jika dan hanya jika X dioperasikan dengan H dioperasikan dengan X impers itu subset dari H untuk setiap X elemen dari G. Akibat 5.15, misalkan G grup dan N subgrup dari G, N normal jika dan hanya jika Y dioperasikan dengan N dioperasikan dengan G impers sama dengan N untuk setiap G elemen dari H, G elemen dari G. Teorema 5.15, jika N subgrup normal dari G dan K subgrup dari G sehingga N subset dari K dan K subset dari G, maka N juga subgrup normal dari K. Oke, mungkin itu saja pembahasan kita kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk diri kita ke depannya. Dan sampai jumpa pada video pembahasan materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.